Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum materi kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita sudah sampai tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak perhatikan video yang akan Ustazah putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, anak-anak coba kalian buka halaman 66. Di situ ada menyusun teks petunjuk. Perhatikan contoh teks petunjuk yang berjudul membuat pendingin sederhana dari pot bunga. Kalian baca sampai halaman 67. Kemudian tugas kalian menjawab pertanyaan pada halaman 67 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Materi selanjutnya yakni energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Jadi energi alternatif adalah energi pengganti minyak bumi dan gas. Bumi memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui. Seperti contohnya minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu diperlukan sumber energi alternatif. Anak-anak, energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, anak-anak, apa saja sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Coba, ayo simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Selanjutnya yang kedua yaitu arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disingkat dengan PLTB. Yang keempat yaitu kotoran hewan ternak. Gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dan selanjutnya yang kelima yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya yang keenam yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut dapat dikonversikan menjadi listrik dengan mengumpulkan gelombang laut untuk memutar turbin generator. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tumbuhan penghasil energi alternatif. Tumbuhan penghasil energi alternatif yang pertama yaitu adalah tanaman jarak. Pemanfaatan tanaman jarak. Tanaman jarak dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Nah, sekarang keunggulan minyak jarak sebagai energi alternatif. Yang pertama, tanaman mudah untuk dibudidayakan.
Yang kedua, proses pengolahannya sederhana. Yang ketiga, untuk mengolahnya tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Dan yang keempat, biaya investasinya terbilang sangat murah. Selanjutnya, keuntungan apa untuk menggunakan energi alternatif dari tanaman jarak? Yang pertama, energi alternatif dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua, energi alternatif jumlahnya sangat berlimpah di alam. Yang ketiga, pengolahannya tidak merusak alam. Yang keempat, tidak berbahaya, aman, serta tidak menimbulkan penyakit. Dan yang kelima tentunya, energi alternatif sangat ramah lingkungan. Selanjutnya tanaman yang kedua yaitu tumbuhan alga. Tumbuhan alga adalah tumbuhan penghasil energi alternatif paling efisien. Tumbuhan ini diperkirakan 200 kali lipat lebih banyak menghasilkan bahan bakar diesel. Budidaya tanaman alga disebut dengan nama alga culture. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelapa sawit. Minyak kelapa sawit bisa digunakan sebagai biodiesel. Pemrosesannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendapatkan minyak yang ada pada sabut kelapa sawit atau disebut dengan minyak sawit atau palm oil. Yang kedua, mendapat minyak pada biji kelapa sawit atau biji sawit atau palm kernel oil. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab LKS pada halaman 71 nomor 1 sampai dengan 10. Nah, itu tadi tugas kalian. Selamat mengerjakan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah diperhatikan videonya? Sudah jelas semuanya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif. Di antaranya adalah sinar matahari, ada air, angin, kemudian ada gelombang air laut, dan juga panas bumi serta gas alam. Selain itu juga ada tumbuhan penghasil energi alternatif, di antaranya tumbuhan alga, kemudian tanaman jarak pagar dan juga kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca buku di LKS kalian ya. Kemudian kerjakan tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan di video tadi. Cukup sekian materi pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.